Salam sahabat KKT yang terkasih dimanapun saudara dan saudari berada. Senang berjumpa kembali dengan saudara dan saudari dalam ruang refleksi inspirasi sabda pada hari ini tanggal 30 Januari 2022 di hari Minggu biasa keempat. Bapak Ibu saudara dan saudari yang saya kasihi, sahabat KKT yang tercinta. Kalau kita mendengar bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa keempat ini, semua berbicara mengenai cinta. Dan kalau berbicara mengenai cinta, saya yakin Bapak Ibu saudara dan saudariku mengetahui dengan baik apa itu cinta. Bahkan juga sudah ada upaya dalam diri saudara dan saudari untuk mengkonkretkan cinta itu dalam hidup harian. Meskipun tidak bisa dimungkiri bahwa kerap kali kita begitu sulit untuk mengaplikasikan cinta dengan baik di dalam kehidupan kita, dalam perjumpaan kita dengan sesama, termasuk juga dengan alam ciptaan yang ada di sekitar kita. Saya pribadi ketika membaca firman Tuhan pada hari ini, kemudian merenungkannya dan membuatnya menjadi satu tema yang menarik menurut saya. Hidup kita manusia adalah sekolah cinta. Kitab Yeremia dalam bacaan pertama mengungkapkan bahwa cinta itu sudah tertanam dalam diri kita bahkan sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu. Bacaan yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Korintus berbicara mengenai esensi cinta itu. Dan saya yakin dan percaya kalau berbicara mengenai 1 Korintus pasal 13, kita semua sudah tahu dengan baik apa saja esensi cinta yang diungkapkan oleh Paulus kepada kita semua. Dan bacaan Injil kita mendengar dengan baik bagaimana hakikat cinta itu kemudian melampaui batas, melampaui segala macam sekat atau pengkotak-kotakan. Bapak Ibu saudara dan saudari, benar kita sungguh mengetahui dengan baik apa itu cinta. Bahkan ketika kita ditanya untuk menjelaskan apa itu cinta, kita bahkan juga akan menjelaskannya dengan luar biasa baik, bahkan secara komprehensif, secara utuh mengenai pemahaman tentang apa itu cinta. Tetapi bagi saya, kerap kali yang menghalangi kita untuk bisa mengkonkretkan pemahaman kita mengenai cinta yang diamanahkan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, karena di dalam diri kita masih ada virus atau masih ada penyakit AIDS. Bapak Ibu saudara dan saudari tahu itu penyakit AIDS? AIDS yang saya maksudkan adalah amarah, iri, dengki, serakah atau sombong. Ini penyakit yang kemudian menghalangi kita untuk bisa mengaplikasikan cinta itu dengan baik di dalam kehidupan kita. Mari bertanya Bapak Ibu saudara dan saudari yang terkasih dalam hati kita masing-masing. Apakah dalam kehidupan saya masih saya simpan amarah? Ketika saya simpan amarah, maka saya tidak sanggup mengasihi dan menerima orang lain dengan baik. Apakah dalam hidup saya masih ada iri hati? Ketika masih ada iri hati, maka saya juga kemudian melihat orang lain sebagai saingan yang harus saya singkirkan dalam kehidupan saya. Ketika masih ada dengki pun demikian. Ketika masih ada dendam pun demikian. Ketika ada serakah, sombong, tidak ada kerendahan hati, maka kita juga tidak akan sanggup membagikan cinta itu dalam kehidupan kita. Banyak keluarga masa kini Bapak Ibu saudara dan saudari yang kemudian mengalami disharmoni. Apa yang kemudian cinta yang mereka alami sebelumnya begitu berkobar-kobar, perlahan-lahan kemudian semakin redup. Karena cinta itu tidak lagi membuat mereka bersemangat. Ada banyak hal yang membatasi hal itu sehingga kemudian cinta itu tidak bisa diaktualisasikan dengan baik. Maka bacaan-bacaan hari ini menegaskan kepada kita, kalau kita tahu dengan baik bahwa Tuhan memanggil kita, mengutus kita untuk mencintai siapapun dia. Tuhan mengajak kita untuk mengenakan kesabaran sebagai buah dari cinta itu. Bacaan kedua jelas. Maka mari kita konkretkan itu, sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh didapatinya sebagai pribadi yang semakin mengasihi,
pribadi yang semakin peduli, pribadi yang semakin bersaksi tentang apa itu cinta dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan cinta, maka kita juga akan menerima siapapun dia, kelemahan dia, kelebihan dia, kita akan terima. Ketika kita kemudian tidak sampai di situ, maka kita akan melihat orang lain sebagai bukan bagian dari diri kita. Dengan demikian juga kita menutup hati dan diri kita untuk melihat rahmat Tuhan yang penuh cinta dalam diri saudara-saudari kita itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, mengakhiri permenungan singkat ini, saya mau mengucapkan juga Gong Si Fat Choi bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Selamat Tahun Baru Imlek 2022 yang akan kita rayakan pada Selasa 1 Februari 2022 mendatang. Tahun ini menarik karena sio tahun ini, tahun sionya adalah macan air, lambang kekuatan, percaya diri, dan juga lambang untuk menentang kejahatan. Sio macan juga terkenal karena selalu melihat hal positif dan mau menggapai segala hal yang diimpikan, bergerak dari hal yang positif. Semoga di tahun baru Cina ini, di tahun baru Imlek ini, Bapak Ibu Saudara dan Saudari tidak hanya memiliki pengharapan sukses dan berhasil dalam usaha dan pekerjaan, bahagia di dalam kehidupan, ada anugerah dan berkat melimpah, tetapi juga kita diajak untuk terus-menerus belajar mengasihi, terus belajar mengasihi dan mengasihi, sehingga dengan demikian ada sukacita, ada damai, dan ada kebahagiaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.